Bapak Ibu tolong jawab. Bisa enggak anak kita soleh dan soleha meskipun enggak kuliah? Bisa enggak anak kita soleh dan soleha meskipun enggak tentara polisi? Bisa. Tapi sayang setan mengelabui kita sehingga kita lebih bangga anak kita pintar bahasa Inggris meskipun dia tidak tahu ngaji. Kita lebih bangga anak kita menjadi kaya meskipun tidak pernah datang berjamaah di masjid. Hebat anaknya itu Ustaz. Kenapa Pak? Wah, luar biasa Ustaz. Baru kelas Ustadz, bagaimana kalau sudah terlanjur kita ambil Ustadz? Solusinya, kembalikan uang caleg. Kembalikan uang mereka. Selama Bapak Ibu tidak kembalikan, selama itu Bapak susah matinya dalam keadaan Islam. Kenapa? Ada barang haram dalam perutnya. Habis sudah uangnya Ustadz. Caranya hanya satu, kata Nabi. Hanya api neraka yang bisa mencuci perutmu. Pak, halo. Kalau orang masuk neraka gara-gara korupsi 20 miliar, rasa-rasanya masih masuk akal Pak. Dia terima 20 miliar di dunia, dia nikmati. Tapi kalau 300 ribu, itulah aslinya beleng-beleng. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa keluarga besar almarhumah Hajjah Husnul Khatimah bin Haji Umar yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada kematian, biasa ada orang tanya saya, Ustadz, apakah kalau ada orang mati sudah sampai ke surga atau neraka? Orang-orang yang lebih dahulu wafat, termasuk almarhumah ini, apakah sudah sampai surga? Apakah Rasulullah sudah sampai ke surga? Apakah Abu Jahal sudah sampai ke neraka? Jawabannya belum. Untuk sampai ke akhirat itu ada tangga-tangga yang harus kita lalui. Untuk sampai ke surga atau neraka itu ada tahap-tahap yang kita akan lewati. Tahap-tahap apa saja? Mari kita simak satu demi satu. Yang pertama, kalau orang mau sampai ke surga atau neraka, mutlak dia hadapi dulu sakaratul maut. Itu dulu yang harus dihadapi. Bagaimana orang menghadapi sakaratul maut? Tergantung kebiasaannya waktu hidup. Kalau waktu hidup hobi sepeda, sepeda aja kerjanya. Biar azan masih sepeda juga. Dicurigai nanti juga matinya dalam keadaan bersepeda. Kalau ada orang hidupnya pagi sampai sore, tiap hari lari aja kerjanya. Biasanya juga lari itu dia dalam keadaan matinya juga dalam keadaan lari. Ala bisa karena, nah ini fakta. Saya ngajak orang, menuntun orang sakaratil maut. Sudah 7 hari 7 malam. Sakaratil maut di rumah sakit Wahidin Sudirohusudo Makassar tidak meninggal juga. Lalu anaknya minta tolong, Ustadz, doakan ibu saya. Saya ke rumah sakit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru saya baca Yasin. Wih, dia bangun Pak. Dia lempar saya air botol, air gelas. Cak, pergi kau, jangan kau ngaji sini. Panas telingaku. Saya ulang lagi, ya, dia lempar lagi saya. Saya keluar.
Saya tanya anaknya, itu ibunya pandai ngaji enggak? Dah, itu dia Mama Haji Ustaz. Haji tidak tahu ngaji. Saya curiga haji seperti ini yang pergi tidak pakai visa haji. Pergi haji bagus, niat haji bagus, tapi melanggar konstitusi dan aturan pemerintah Indonesia atau Saudi, hukumnya bohong. Tidak boleh. Ulama sudah melarangnya. Datanglah secara baik-baik. Tamu-tamu Allah datang secara baik-baik. Nah, ini saya bacakan Yasin. Dia basah baju saya dilempar air, saya tinggalkan. Ini menunjukkan ala bisa karena biasa. Sebaliknya, ibu dari ibu saya di Kota Baru, sakaratil maut, datanglah saya. Ya. Saya bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dia ikut, Bu. Begitu hatam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami semua keluarganya heran. Kok bisa? Padahal waktu hidup dia tidak hafal surah Yasin. Tapi ketika akhir hidup beliau lumpuh, bukan lumpuh satu tubuh, tapi lututnya tidak bisa lagi dipakai untuk berdiri. Akhirnya kebiasaannya setiap selesai sholat 5 waktu baca surah Yasin. Ala bisa karena biasa. Tanpa dituntun, kalau orang terbiasa la ilaha illallah, insya Allah akhir hidupnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Bapak mau enggak mati dalam keadaan husnul khatimah? Mau? Ibu bapak mau? 1, kalau mau mati dalam keadaan Islam, 1, banyak berdoa. Karena hidayah petunjuk dari Allah, maka minta doa. Doanya cuma pendek. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang depan saya sudah muka-muka sakaratil maut. Sudahlah Pak, tidak usah lagi. Ya Allah tambahlah ruko. Ya Allah mudah-mudahan bisa nikah lagi. Sudahlah. Lebih baik bapak ibu minta husnul khatimah. Minta kepada Allah. Ya Allah wafatkan saya dalam keadaan baik. Yang kedua, supaya bisa mati dalam keadaan Islam. Yang kedua, jangan datangi tempat-tempat maksiat. Karena kita tidak tahu kapan tiba ajal. Ingat Pak, Bu, ingat. Kematian itu bukan nomor urut. Tapi nomor cabut. Biasa anak muda kalau kita cerita kematian, langsung orang tua dia lihat-lihati. Yang sudah putih rambutnya. Yang sudah, apa masuk ada muda. Namanya kematian tidak harus tua dulu. Ada orang baru lahir wafat. Tidak harus sakit dulu. Ada orang pembesuknya yang duluan wafat. Iya kan? Maka jangan datangi tempat-tempat maksiat meskipun itu dalam keadaan canda. Ayo pergi karaokean deh. Ayolah sekali-kali. Begitu dia pergi karaokean, tiba-tiba kebakaran. Yang temani karaoke bukan mahramnya. Dicurigai mati dalam keadaan kafir. Jangan langkahkan kaki kita ke tempat-tempat maksiat. Tapi mana kaki kita langkahkan berjamaah. Kaki kita langkahkan ke amar ma'ruf nahi mungkar. Insya Allah wafatnya pun nanti dalam keadaan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, agar bisa mati dalam keadaan beragama Islam dengan baik, jangan berteman dengan orang-orang jahat. Coba kalau Bapak berteman dengan Ustadz, jalan bareng-bareng, paling Pak Ustadz bilang, Pak, di mana ada masjid bisa di sini berjamaah bagus parkirnya? Ya kan? Tidak mungkin saya jalan sama Bapak Jenderal Fadil Imran, dan saya bilang, Pak Jenderal, di mana tempat karaoke yang bagus di sini? Tidak mungkin. Langsung beliau kata, Ustaz apa ini? Ustaz kajili-jili. Iya kan? Maka berteman orang-orang soleh itu penting. Agar apa? Kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang berikutnya, ini yang paling penting dari semuanya. Jangan durhaka sama orang tua. Adik-adikku yang hadir di tempat ini. Kalau mau selamat dunia akhirat, janganlah kau durhaka sama orang tuamu.
Sayang seribu sayang anak-anak kita sekarang, Pak. Lebih sayang dari pacarnya daripada orang tuanya. Lebih hormat kepada pacarnya daripada maknya di rumah. Iya tuh Ibu? Ya. Bapak-bapak, jangan sampai bapak durhaka sama orang tua karena takut sama istri. Dengar ini ibu-ibu. Bu, siapa yang lahirkan suami? Ibunya. Siapa yang besarkan suami? Siapa yang sekolahkan suami? Sekarang siapa yang terima gajinya suamimu? Jawab ini. Maka jangan gara-gara suamimu yang sayang kepadamu, bukan karena takut dan tidak mau mendengar, tapi karena sayangnya, sehingga rasa sayang itu membuat sayangnya kepada istrinya melebihkan sayang kepada istri, ke orang tuanya. Ibu-ibu yang saya cinta karena Allah, jangan pernah berkata kepada suami, pilih kau, mamamu terus. Kau pilih, mamamu atau saya istrimu. Pernah Bapak dengar kalimat itu? Pernah Pak? Kalau istriku ngomong begitu depan saya, maka saya langsung katakan, demi Allah saya pilih ibuku daripada kau istriku. Kenapa? Istri ada mantan. Belum tentu kita sejodoh sampai akhir kubur. Tapi orang tua tidak ada mantan. Bu? Kalau ibu sopan kepada mertua, insya Allah juga nanti anakmu, mantumu sopan kepada orang tua. Ya, bapak-bapak juga boleh sayang cinta sama istri, tapi tidak boleh takut berbuat baik karena tidak mau istri. Karena ada yang begitu. Tahun ini dek, lebih kita kurban potong sapi untuk bapak almarhum. Selama hidupnya kasihan tidak pernah kurban. Apa kata istrinya? Apa? Bapakmu sok kaya. Apa? Mari itu pembeli korban, belikan saja cincin. Pak, kalau ada istri begini di rumah Pak, jangan cerai, kasihan dia. Tambah jadi 2. Biar dia tahu rasa. Bu, mestinya kalau istri yang soleha, dia akan berkata, Pak, laksanakan. Gara-gara tuh bapak punya anak, sehingga saya punya suami kau. Gara-gara itu ibu melahirkan anak, sehingga saya punya suami kamu. Coba kalau bukan itu mertuaku, barangkali belum tentu saya dapat suami yang baik seperti kamu. Laksanakan. Bisa Ibu? 3 orang. Bisa Ibu? 15. Bisa? Dengar para suami. Bapak-bapak juga jangan takut sama istri bela. Coba tanya sama Pak Fadil Imran. Kami orang Bugis itu tidak takut sama istri. Tidak ada orang Bugis takut sama istri. Cuma istrinya lebih berani daripada bapak suami. Dalam hal sesuatu bisnis rumah tangga, bolehlah kita dengar semua kata istri. Saya mau chat ini, boleh silahkan. Saya mau gelas ini, silahkan. Saya mau beli ini, silahkan. Tapi ketika bapak mau berbuat baik untuk orang tua dan menghalangi istri, disitulah saatnya kita sebagai kepala rumah tangga harus tegas dan kuat untuk mendidik istri. Ya. Nah, berikutnya. Setelah sakaratil maut, keadaan kita ala bisa karena biasa, maka keluar roh kita. Langkah berikutnya setelah sakaratil maut, orang meninggal, datang kita melayat. Sayang seribu sayang kita datang melayat. 1, nginjak-nginjak sunnah Nabi. Kenapa nginjak-nginjak sunnah Nabi? Nabi sunnahkan kalau kau pergi melayat, pakaianlah putih-putih. Tapi apa yang dipelajari, diterapkan di kalangan ibu-ibu sebagian, terutama ibu-ibu gaul, hitam-hitam. Tanyakan begitu di sinetron Ustaz. Itu sinetron. Sunnah pakaian putih. Boleh enggak pakaian coklat? Boleh. Boleh pakaian hitam? Boleh. Tapi kalau mau dicintai Allah dan Rasulnya, pakaian putih-putih. Saya malah kadang-kala cemburu lihat saudara-saudara kita kaum Tionghoa. Coba lihat orang Tionghoa kalau meninggal. Putih-putih kan mereka melayat kan?
Kita yang meninggalkan sunnah Rasul. Pakai hitam-hitam. Mudah-mudahan setelah akan datang tidak lagi seperti itu. Yang kedua, kita datang melayat. Tidak ada faedah buat orang meninggal. Kenapa? Kita cuma datang cerita. Bahkan kadangkala gosip. Sudah datang kematian, ibu-ibu tuh masih gosip. Datang orang lewat, mulai baru masuk pintu, dia lihat dari kepala sampai ke kaki. Baru mukanya sinis. Apa? Nggak serasi kudungnya sama rohnya. Dia bilang, iya kayak umbul-umbul. Itu di tempat berduka tuh masih gosip. Bahkan saya pernah pergi melayat. Saya lewat, ada ibu gosip saya. Dia bilang, itu juga bajunya yang di YouTube. Ibu-ibu dengar. Kalau datang melayat, usahakan ada wudunya. 2, pakaian putih-putih. Yang ketiga, bawa Quran minimal surah Yasin. Sampai di tempat duka, ngaji. Tidak bisa ngaji Ustadz, baca Al-Fatihah. Waktu ringkas, minimal Al-Fatihah sekali. Masih juga tidak bisa Ustadz, diam. Jangan gosip. Tidak bisa juga diam Ustadz, cepat kau pulang. Jangan kau tinggal cerita kejelekan. Tidak ada yang ikut sholat. Sholat jenazah. Ustadz, saya tidak tahu sholat jenazah Ustadz. Ikuti imam 4 kali takbir. Yang penting jangan ruku. Kalau Bapak ruku, viral satu Lampung Pak. Iya kan? Bagaimana caranya? Ayo. Kursus kilat sholat jenazah. 1. Takbir pertama, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Takbir kedua lagi, Allahu Akbar, baca salawat. Mau salawat ringkas boleh, salawat panjang juga boleh. Takbir ketiga, Allahu Akbar, doakan orang meninggal minimal Allahumma gfir laha. Ya Allah ampuni dosa dia. Takbir keempat, Allahu Akbar, boleh doa, boleh langsung salam. Selesai. Ingat, jangan ruku. Jangan seperti Abu Nawas, tidak tahu cerita benar atau tidak. Dia pergi sholat jenazah. Begitu, tidak mau nanya-nanya dia. Begitu imam takbir, Allahu Akbar. Abu Nawas juga takbir. Allahu Akbar. Takbir kedua, Allahu Akbar. Abu Nawas ruku. Dilihat, kenapa saya cajak yang ruku ini? Dilihat orang tidak ada ruku. Takbir ketiga, Allahu Akbar. Sekalian dia sujud. Selesai sholat ditanya Abu Nawas, kenapa kau ruku? Dia bilang, ini orang banyak sekali dosanya. Tidak diampuni kalau tidak sujud. Sekalian saya habisi dosanya, saya sujud deh semua. Ini jawaban orang kepepet. Nah, sudah sholat jenazah. Ya, sudah sholat jenazah. Berikutnya prosesnya dikafani, diantar ke pemakaman. Antar jenazah, ucapkan La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai ke pemakaman. Dengar. Sampai ke pemakaman, ucapkan Assalamu alaika ya ahlal kubur. Minimal doakan. Semoga keselamatan kalian wahai penghuni kubur. Insya Allah saya pun akan menyusul. Nah, sudah. Sampai pemakaman Pak. Kalau itu pemakaman sempit dan kuburan tidak teratur, jangan masuk. Kenapa? Karena haram hukumnya menginjak-injak batu nisan, apalagi sampai duduk sambil merokok. Itu haram tuh, tidak boleh. Bagaimana kalau terlalu padat? Lebih baik pengantarnya saja ngantar masuk, Bapak doakan atau hati-hati masuk. Gimana bagi mereka yang 4 orang dia injak itu? Ya, dia dalam keadaan darurat. Tidak mungkin yang ngantar sebelah kanan belok kanan, yang ngantar sebelah kiri belok kiri, jatuh jenazah. Ya, masuklah dikubur. Dengar ini Bu. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suamimu masuk ke dalam. Meskipun waktu hidup dia bilang, kita akan sehidup semati. Kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Begitu ibu meninggal, suami, betul.
Ada kawan saya Pak, ini kisah nyata. Waktu meninggal istrinya, teman saya haji. Meninggal istrinya, bengkak betul matanya Pak. Saya bilang, barusan saya lihat. Biasa laki-laki kan menangis tapi sedikit aja kan. Ini sampai bengkak matanya. Ustadz, rasanya tidak bisa lagi kulanjutkan hidupku. Separuh jiwaku rasanya lepas Ustadz. Saya bilang pengaruh lagu juga ini Bapak ini. Iya kan? Saya bisa begini Ustadz karena istri saya. Saya ini hanya pemain kedua Ustadz. Tidak bisa rasanya kulanjut hidupku. 3 bulan berikutnya saya jogging di lapangan Karebosi Makassar. Saya lihat ini Pak Haji. Bersama perempuan cantik. Masih muda. Putih, tidak pakai jilbab. Saya jalan hampiri. Pak Haji, siapa itu? Dalam hatinya sambil dia jawab sambil malu-malu. Yang baru Ustaz. Ibu. Bapak-bapak. Begitu meninggal. Jangan harap ada teman, Pak. Iya. Jangankan masuk kubur. Doa saja dia tidak mau, Pak. Mana buktinya? Lihat teman-teman kita di grup WhatsApp. Begitu Bapak meninggal, ngetik doa saja dia malas. Apa yang dia pikirin? Stiker. Innalillahi wa al-Fatihah. Dia tidak baca itu. Bapak ketawa karena Bapak semua alami. Nah, sudah. Yang kedua, yang mengantar kita setelah keluarga apa kata Nabi? Harta-hartamu. Meninggallah para jenderal yang pensiun. Meninggallah para pejabat yang hilang jabatannya. Keluar semua harta-hartanya. Mobil mewahnya keluar. Motor-motornya keluar. Begitu masuk kubur, ada hartanya yang masuk? Ada yang masuk? Ada. Apa? Kain kafan. Itu aja yang masuk. Ini bapak-bapak yang di depan saya ini. Yang pakai parfum. Hugo Boss. Louis Vuitton. Apalagi itu. Pokoknya itu yang mahal-mahal. Begitu bapak masuk kubur. Apa parfumnya Pak? Kapur Baros. Iya toh? Ada enggak harta yang masuk? Kain kafan. Saya lihat almarhum presiden yang saya sangat kagumi, Pak Harto, ketika wafat secara langsung, banyak hartanya, 32 tahun jadi presiden, masuk kubur. Kain kafan Pak. Kainnya bukan kain sutra. Kain paling murah. Kain kafan paling murah pakai. Bikin kantong aja tidak bisa. Nggak ada orang mentang-mentang kaya. Dia bilang, simpan di situ iPhone 15. Siapa tahu dia bisa WhatsApp keadaannya nanti. Dah Pak. Iya. Yang ketiga, yang mengantar kita apa? Amal. Amal ada 2. Amal kebaikan, amal keburukan. Masuklah. Begitu masuk di kubur, kata Nabi, tidak bisa lagi kau sholat dan saat. Tidak bisa lagi kau ngaji dan saat. Tidak bisa lagi kau sedekah. Tinggallah yang bisa menolongmu 3 hal. Sebelum saya jawab yang 3 hal ini. Bapak Ibu saya mau tanya. Halo Ibu. Bu. Ibu. Kalau Ibu merantau ke Sulawesi. Ternyata di Sulawesi tidak enak. Ada pilihan? Ada? Ada. Apa pilihan? Balik lagi ke Lampung. Orang Jawa datang merantau ke Lampung. Ternyata di Lampung tidak senang. Ono pilihan? Ono pilihan? Ono. Mulai Jawa. Mangan orang mangan. Yang penting ngumpul. Iya toh? Ada di sini polisi. Tidak disenang sama komandannya. Ada pilihan? Ada. Pensiun dini. Ada urusan apa Pak Jenderal? Bukan lagi komandanku. Iya toh? Kita tidak disenang sama gubernur karena bukan dia yang kita dukung dulu. Ada pilihan? Ada. Pensiun dini. Pilcaleg kalah. Ada pilihan? Ada. Ikut lagi 5 tahun yang akan datang. Iya. Bu Ibu. Suami kasar. Ada pilihan? Minta diceraikan.
Bapak-bapak, istri suka ngomel, malas. Ada pilihan? Ada dua malah pilihannya. Kawin lagi atau ceraikan. Iya toh? Tapi kalau bapak masuk kubur, ada pilihan? Ada pilihan? Enggak enak deh, keluar dulu. Begitu bapak keluar, hilang satu dunia, Pak. Maknanya, sengsara di dunia tidak mungkin 24 jam. Pasti ada pilihan. Tapi sengsara di kubur, abadi dan tidak ada akhirnya. Kecuali kata Nabi, yang bisa menolongmu. Satu, anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu. Bu. Halo ibu. Hei. Bisa enggak anak jadi jenderal tidak pernah sekolah polisi? Bisa enggak? Enggak mungkin, kecuali jadi polisi gadungan. Bapak-bapak, bisa enggak? Anak kita jadi anggota DPR tidak pernah nyalek. Bisa enggak? Bisa, bawa kursi sendiri, orang gila. Ya. Bapak Ibu, bisa enggak anak kita jadi dokter enggak pernah kuliah fakultas kedokteran? Enggak mungkin. Tapi Bapak Ibu tolong jawab. Bisa enggak anak kita soleh dan soleha meskipun enggak kuliah? Bisa enggak anak kita soleh dan soleha meskipun enggak tentara polisi? Bisa. Tapi sayang setan mengelabui kita sehingga kita lebih bangga anak kita pintar bahasa Inggris meskipun dia tidak tahu ngaji. Kita lebih bangga anak kita menjadi kaya meskipun tidak pernah datang berjamaah di masjid. Hebat anaknya itu Ustaz. Kenapa Pak? Wah, luar biasa Ustaz. Baru kelas 2 SD Ustaz, sudah pandai bahasa Inggris. Saya bilang, dah hebat itu Pak. Masa sih Ustaz? Iya, banyak yang begitu. Masa banyak Ustaz? Bapak ke Inggris. Anak-anak di sana Pak, bahasa Inggris semua Pak. Iya. Halo? Bu? Ibu? Kalau ibu meninggal, saya mendoakan. Suami kawin lagi Bu. Dia dengar ceramah saya, ini istri saya di rumah. Mamanya cek, dia bilang Ustaz, saya dengar kau ceramah itu di YouTube. Kalau istri meninggal, suami kawin lagi. Dia bilang, misal saya duluan meninggal Ustaz, apa Ustaz mau kawin lagi? Saya panggil, saya peluk baik-baik. Saya bilang, dengar baik-baik sayangku. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja kau. Saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ibu-ibu, hei, siapa yang doakan? Anak. Komandan, mau didoakan? Tak, bohong ini anak buah kalau didoakan kalau sudah meninggal komandannya. Paling yang diingat yang komandan baik. Ya, anaklah itu. Seperti arwah bapak saya. Rasa-rasanya semenjak beliau meninggal, tidak pernah saya sholat 5 waktu. Di sujud terakhirku, saya tidak doakan. Pendek sekali doanya. Rabbi Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Kan kita perlu anak yang cerdas, tapi kita lebih butuh anak yang soleh. Kalau dia cerdas tidak soleh, nanti dia jadi pejabat, tapi jadi pejabat mempermalukan ibu bapaknya. Kalau dia kaya tapi tidak soleh, nanti dia kekayaannya dia gunakan untuk maksiat sehingga orang tuanya mendapat juga hukuman dan teguran di kuburnya. Maka didik anak-anak kita. Sekarang siapa yang didik anak-anak kita? Handphone. Ibu tidak percaya? Dulu kalau anak-anak nangis, ibunya tinggalkan segala kegiatannya, dia gendong, dia berusaha mendiamkan anaknya. Dulu. Sekarang anaknya nangis, dia kasih HP. Dulu anak kita, siapa yang ngajarkan moral, siapa yang didik ini benar, ini salah, ibunya. Sekarang siapa yang ngajar? Medsos. Dan jangan heran ketika ibu wafat nanti tidak ada yang doakan. Anak kita pergi ziarah kubur, bukannya berdoa, tapi dia datang update status. Oh, OTW ziarah kubur. Ya?
Sampai lagi dia selfie tuh Pak. Foto. Goodbye grandmother. Hati-hati. Orang ke kubur bukan sesaat Pak. Nggak kembali lagi. Dan pada saat itu yang kita butuhkan doa-doa dari anak yang soleh dan soleha. Pada bapak-bapak yang diberi rezeki berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat orang tua. Caranya apa? Kalau ada rezeki, bikinkan masjid atau musola untuk orang tua. Kepada anak-anak almarhumah, kalaulah boleh berpesan, kalau ada harta ditinggal almarhumah, tidak usah kita bagi-bagi jadi warisan buat anak. Memang hak kita, tapi anak yang soleh dan soleha dia akan bermusyawarah. Dan kakaknya berkata, itu ada rukonya ibu, itu ada tanahnya ibu, dia tidak pernah nikmati, kasihan, lebih baik jual, jadikan wakaf. Dan anak pun tidak akan pernah miskin kalau dia membahagiakan hartanya untuk orang tuanya. Dan ada orang miskin kalau hartanya digunakan untuk bahagiakan orang tuanya. Ya, dua, anak yang soleh dan soleh yang pertama. Yang kedua, yang bisa menolong kita, sedekatun jariah. Sedekah. Bapak tahu ketika orang masuk di kubur, ada 5 jenis manusia yang menyesal ketika masuk di kubur. Dia gosok matanya dan dia bangun. Lalu dia bangun, dia lihat ada malaikat di depannya dan berkata, malaikat, saya di mana ini? Malaikat berkata, kau sudah meninggal. Kembalikan saya. Meskipun sesaat. Ya bolehlah kalau disebut, ya 5 menit saja. Kembalikan saya untuk sholat, bukan. Untuk puasa, bukan. Untuk bertobat, bukan. Untuk haji, bukan. Untuk apa? Jenazah ini berkata, kembalikan saya ke dunia. Sekejap saja, saya hanya ingin berkata, harta yang saya miliki, saya belanjakan fisabilillah. Sudah itu ambil lagi nyawa saya. Kenapa begitu perkataannya? Solat hanya bisa didapati pahalanya ketika solat. Haji hanya bisa kita dapati pahalanya ketika haji. Demikian juga dengan puasa. Tapi sedekah tidak akan pernah putus selama yang kita sedekahkan itu jalan terus. Kalaulah ada pengurus masjid di sini. Kalau ada orang sumbang, jangan simpan jadi saldo. Kalau Bapak simpan jadi saldo, maka amalnya orang yang menyumbang tidak akan jalan. Jadikan dia keran air. Jadikan dia karpet. Jadikan dia sound system. Jadikan dia AC, jadikan dia Quran, jadikan dia sendal, jadikan dia kue-kue yang dimakan oleh para ulama, sehingga selama itu ulama beribadah, darah dagingnya yang datang dari makanan itu akan mendapat kiriman pahala buat orang-orang yang bersedekah. Kadang-kala ada pengurus masjid bangga kalau diumumkan saldo kas 70 juta, saldo kas 100 juta. Kita mau kencing, tak ada air. Masih enak kalau kencing Pak. Kalau itu yang kuning, begitu kita enggak, karena keburu-buru Pak. Jadi enggak sempat periksa dulu. Selesai kita pencet, mati, enggak ada airnya. Kenapa tahu Ustaz? Saya pernah alami Pak. Pengurus masjid seperti ini nanti berperkara di padang mahsyar. Jangan simpan. Supaya apa? Amalnya orang jalan. Sedekah. Bapak-bapak yang Allah kasih rezeki, sedekahlah. Karena sedekah itu akan mengalir sampai hari akhir hayat kita. Bahkan kita nikmati sampai hari pertimbangan hisab kita. Halo Ibu. Ibu-ibu. Ini depan saya nih Bu. Yang banyak emas-emasnya. Halo Ibu. Kalau Ibu meninggal siapa yang pakai emasnya Bu? Anak. Bukan, istri kedua. Iyalah. Oh diambil emasnya, menangis leju. Ini kata suaminya tuh ini, Pak Bu, ini cincin nikah kita dulu Ibu. Dia tarik emasnya Bu. Diambil gelangnya, ini dulu ulang tahun pernikahan kita yang 20 kita beli di Dubai Bu. Diambil. Begitu 3 bulan kemudian kenal sama janda. Itu emasnya Ibu. Dia kasih ini calon istrinya, ini bekas, ini mantan istriku punya, sudah mati, ambil saja. Bu, daripada dipakai istri kedua emasnya Bu, lebih sedekahkan sekarang. Ayo, bapak-bapak yang punya mobil, punya emas, punya deposito. Bapak meninggal siapa nikmati?
Anak, bukan anak mantu. Iya, kalau mantu kita soleh, kalau kurang ajar, dia pakai judi. Dia pukuli anak gadis kita. Sedekahlah. Sedekah. Dan tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Bapak mau lihat pelitnya orang Islam? Mau lihat? Coba lihat kalau beredar celengan di masjid. Pura-pura kita tidak lihat itu, Pak. Begitu sudah dekat, pura-pura cerita. Begitu lihat, wah sudah lewat, aman. Ya, maka sedekahlah. Sedekah itu Bapak akan nikmati meskipun sudah sampai ke alam kubur. Yang ketiga, yang mengalir terus meskipun kita sudah di alam kubur adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi Bapak mendapati ceramah-ceramah Ustaz Dasar Latif, guru kita Ustaz Abdul Somad, Adi Hidayat, Halid Besalama, silakan share, kirim. Bapak punya di handphone ada 10 grup, satu grup 15 orang, berarti 1.500 orang. Ada 150 orang. 150 orang itu, masa sih tidak ada yang paham dakwah itu? Selama orang yang paham dengan ceramah yang kita share itu, maka selama itu Bapak dapat kiriman pahala. Seperti pahalanya penceramah, tanpa mengurangi pahala si penceramah. Ilmu yang bermanfaat. Kembalilah, sudah dikuburkan, kembali pengantar. Kata Nabi, masih kedengaran suara telapak kaki orang terakhir mengantar, datang malaikat penjaga kubur. Dia bawa Pak Godam. Dia akan bertanya, tapi kalau baik solatmu, tidak usah sengsara. Kalau baik solatnya, tidak usah cemas. Kenapa? Solat yang akan jawab. Datanglah pengantar, pulanglah pengantar, datang malaikat penjaga kubur. Dia akan berkata, ini orang baik agamanya meninggal, baik solatnya. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Solat akan tampil dan berkata, mundur dasar. Waktu kau hidup, kau rajin jaga saya. Sekarang saya jaga kau. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Solat kita menjawab, Allahu Akbar. Mungkar geling kepala. Jago tahuin. Ditanya lagi, man nabiuka? Siapa nabimu? Salat kita lagi menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat berkata, "Wih, makin hebat. Orang Lampung ini." Dia bilang mungkar, kir. Nakir. Dia bilang kir. Dalam kitab bukan begini, ini bahasa dasar supaya Bapak lebih gampang mengerti. Nakir, kau maju, tanya dia deh. Kata Nakir, sedangkan kau mungkar, menyerah, apalagi saya. Mundur. Dia tidak lanjutkan pertanyaan 3 dan 4, 5. Dia naik melapor kepada Allah. Ya Allah, ada hambamu baru saja saya tanya. Marrabbuka? Dia jawab Allahu Akbar. Allah berfirman, oh bukan dia yang jawab, solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan untuk menunggu hari kiamat seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masih ingat waktu pengantin baru, Pak? Wah, saya waktu pengantin baru, Pak, sebenarnya cepat betul pagi. Iya toh? Itu kalau baik solatnya. Tapi kalau tidak beres solatnya, solat tapi cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur, datang malaikat, dia bilang malaikat sudah lama aku tunggu kau bajingan. Kau paling banyak ceramah ceritamu kalau orang ceramah. Dia datang, dia putar godam, Pak. Ditanya lagi dia orang, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Dia bilang, tunggu dulu, orang baru datang ini. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan berharap akan selamat dunia di sini, masuk kubur, sampai akhir hari pembalasan, surga neraka, kalau tidak sholat. Tidak ada keselamatan bagi mereka yang tidak sholat. Pertama diperiksa sholat. Ketika sholatnya baik, kata Nabi, semua amalnya ikut diperiksa. Tapi ketika sholatnya tidak beres, semua amalnya dihapus. Sini ada beberapa jenderal di sini. Coba ini para jenderal. Punya ajudan semua itu? Ada semua ajudannya. Coba kalau beliau-beliau ini panggil ajudan. Ajudan! Itu ajudan, Pak. Biar lagi duduk makan kacang. Dia langsung lompat. Kalau perlu dia baktelan bulat-bulat itu kacang. Coba lihat.
Iya toh? Padahal itu jenderalnya ada pensiunnya. Jenderalnya ada mutasinya, tapi begitu takutnya sama manusia. Ada enggak ajudan dipanggil? Ajudan! Tunggu dulu jenderal. Diinjak lehermu. Ajudan! Bapak anda lihat saya sibuk. Ayo. Lalu ketika Allah memanggil kita. Hayya 'alas shalah. Dah saat. Sini sholat. Apa jawaban kita? Tunggu. Lagi meeting. Ada juga Pak. Karena azan lagi berkomandan. Kita rehat sejenak. Kita dengar azan. Dia cuma dengar. Dia tidak pergi. Sholat Pak. Demi Allah bagi mereka yang tidak sholat. Tidak ada keselamatan yang kalian akan harapkan. Ustaz, kenapa ya rumah tangga saya tidak pernah bahagia? Pasti karena tidak sholat. Ustaz, kenapa saya tidak pernah selesai masalah-masalah dalam hidup saya? Pasti kau tidak sholat. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Ayalah sholat. Asar lagi. Barusan duhur. Aku tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi main-main. Mulai takbir tidak serius betul. Ada pernah diajarkan ulama sholat begitu. Ada juga sholat kayak enggak makan Pak. Kayak ditiup angin. Ada yang terlalu semangat. Allahu Akbar. Ketawa karena kau bayangkan dirimu semua. Ya. Pak, Bu. Tidak usah panjang ceramah malam ini. Perbaiki sholat. Kalau tidak ada sholat Pak, jangan harap akan ada tanya jawab berikut di akhirat kelak. Tidak ada Pak. Ada yang bilang begini, Ustadz, tidak penting sholat, yang paling penting tuh hatimu baik. Berdiri anak muda, cocok, saya setuju nih Bapak. Karena dia juga tidak sholat. Kalau ada orang bilang yang penting hatimu baik, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling baik hatinya. Nabi Muhammad paling bagus akhlaknya. Apa beliau tidak sholat? Sholat Pak. Tidak ada keselamatan bagi mereka yang tidak sholat. As-sholatu miftahul khair. Sholat kunci kebaikan. As-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya surga. As-sholatu imanuddin. Sholat itu tiang agama. Dengar, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Dengar baik-baik. Bapak lebih baik pelihara kambing di rumah daripada pelihara anak satu yang tidak sholat. Kalau anak tidak sholat di rumah, itulah yang meruntuhkan agama di rumah kita. Lebih baik pelihara kambing. Ibu tahu kambing? Bapak-bapak tahu kambing? Itu kakak saya di kampung jual beli kambing. Kalau ada kambingnya nakal suka seruduk temannya, kata penjaga, dia bilang sama penjaganya, bawa ke masjid, jual. Sampai di masjid tidak ada yang beli. Kata kakak saya, bawa pulang, potong. Dagingnya bisa jadi sate. Isi perutnya jadi coto. Kakinya jadi sop kikil. Ekornya sop buntut. Pipinya sop pipi. Lidahnya sop lidah. Pelernya obat kuat. Ketawa ibu-ibu. Tanduknya jadi perhiasan. Kulitnya jadi perhiasan. Semua dipakai. Kambing nakal, jual. Tidak ada yang beli, potong. Kalau anak bapak di rumah nakal mau diapain Pak? Mau diapa? Potong, siapa yang mau makan? Jual, siapa yang mau beli? Itulah makna Al-Quran. Sungguh manusia lebih hina dari binatang. Ajari anak-anak kita sholat. Biarlah anak kita cuma pegawai honor, tapi 5 waktunya tuntas. Biarlah mungkin anak kita caleg gagal, tapi setelah itu tetap pelihara sholatnya dengan sebaik-baiknya. Daripada anak kita secara duniawi mewah, mentereng, tapi tidak pernah kita lihat datang berjamaah di masjid.
alamat Bapak akan menderita di alam kubur. Bapak Ibu mau lihat masa depan di kubur? Lihat anak kita sekarang. Kalau subuh-subuh dia tinggalkan rumah berjamaah di masjid, harapan sudah itu Pak. Ada pengajian anak kita ikut, harapan sudah. Maka saya heran lihat orang tua. Anaknya ulang tahun dia mampu keluarkan uang jutaan. Tapi ketika datang acara takziah seperti ini, dia tidak mampu membawa anaknya untuk duduk dengar sama-sama dakwah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, solat inilah yang paling utama. Sehingga Allah memberikan kewajiban tidak boleh ada putusnya. Haji bapak tidak punya uang, boleh dan tetap dia akan Islam. Puasa bapak tidak bisa karena sakit yang tidak bisa sembuh, boleh bapak bayar fidyah. Zakat bapak tidak mampu, dibebaskan dari kewajiban zakat. Tapi solat tidak ada alasan untuk ditinggal. Saya tidak tahu bacaan solat Ustadz. Dari kecil sampai sekarang saya tidak pernah belajar. Wala tai'asu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau tuh putus asa. Datang jamaah di masjid. Sakit sariawan. Silakan kau salat sariawan. Allah. Allah tahu apa lagi sariawan. Ayo. Apa lagi? Apa alasanmu tidak mau sholat? Tidak ada kecuali malas. Begitu pentingnya sholat ini. Allah bedakan penerimaannya kepada Nabi. Allah perintah puasa, ayat aja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah zakat, ayat saja turun. Allah perintah sholat, tidak boleh hanya ayat. Allah diundang ketemu dengan Allah pada saat itulah Isra Mi'raj. Kenapa? Ini penting. Adik-adikku para polisi. Kalau cuma pemberitahuan di kantor polsek hanya himbauan, biasanya Kapolri hanya fax, himbauan saja. Tapi kalau SK, tidak boleh di WhatsApp. Tapi apa? Yang bersangkutan datang ke Mabes untuk apa? Terima. Ini penting. Sholat penting buat kita. Makanya tidak usah panjang Bapak belajar agama kalau tidak sholat. Sholat inilah yang paling penting. Biasanya ibu-ibu banyak tidak sholat ketika ada pengantin. Make up boleh. Tapi jangan gara-gara make up ibu tidak sholat. Ibu-ibu banyak tidak sholat selesai haid. Gratis 4 hari. Dia tambah bonus 3 hari. Kata suaminya, biasanya aku cuma 4 hari. Kenapa aku belum sholat? Apa dia bilang, ini orang belum bersih. Masih ada ini sedikit-sedikit Pak. Kata suaminya, kau bohong tuh. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Sholat. Maka malam ini bawa oleh-oleh pulang. Kalau sebelum ibu bapak dengar ceramah ini masih putus-putus sholatnya, selesai dengar malam ini, dan sejak saat ini juga dia pelihara sholatnya sampai akhir zaman. Akhir hayat, itulah bapak dapat hidayah terbesar dalam hidup ini. Kalau bapak tidak sholat, itulah kerugian yang paling besar dunia sampai akhirat. Pada akhirnya, kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Al-mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Mati bukan soal siap atau tidak. Mati bukan soal tua atau sakit. Mati adalah soal terima ajalnya saat tiba ajalnya. Maka selalu mempersiapkan diri. Tidak usah banyak kita ingat ceramah saya malam ini. Cukup sebelum kita tidur, tanya diri kita masing-masing. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Sudah siapkah saya menghadapinya? Kalau sudah siap menghadapinya, apa bekal sebaik-baik bekal? Sebaik-baik bekal adalah sholat 5 waktu. Maknanya, semua kehidupan dunia ini pasti ditinggal. Dan bekal untuk menghadapi kehidupan yang abadi adalah sholat. Jadi kalau tidak ada sholatnya, jangan berharap bisa selamat dunia, apalagi akhir. Ustaz, itu tetangga saya tidak pernah sholat, bisnisnya jalan, pekerjaannya sukses, karirnya baik, kok bagus-bagus dunianya. Ingat, bedakan antara nikmat dan istidraj. Ada orang tidak beres sholatnya, tapi Allah beri nikmat, Allah berikan dia kejayaan dunia.
itu bukan nikmat, tapi istidraj. Apa itu istidraj? Bahasa sederhana, lihat kalau Bapak mancing. Di ujung kail ada apa, Pak? Ada umpan. Umpan yang kita pasang untuk menyenangkan ikan atau untuk pancing aja? Dia makan pancing itu, dan begitu tersangkut dia di dalam pancing, bisa dibayangkan nasibnya ikan di atas. Bisa dipepes, bisa dibakar, bisa direbus, bisa diinjak-injak. Orang yang tidak beres sholatnya, tapi kehidupan dunianya, kita lihat sukses, itu sebenarnya bukan pemberian yang Allah membuat dia. Allah cinta kepadanya, tapi yang membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya yakin Ibu Hajjah Husnul Khotimah ini orang baik. Terbukti banyak saudara dan karib-karib datang di tempat ini. Saya juga yakin ini orang baik karena begitu gampangnya saya datang di tempat ini. Saya baru selesai, hari ini adalah hari ke-16 setelah operasi mata saya. Saya ditanya, kenapa matanya Ustadz? Saya minta sama dokter untuk dibuang keranjangnya. Supaya tinggal matanya. Karena kalau ada keranjangnya, dia akan merusak istri saya. Menjadi mata keranjang. Retina saya ini kata dokter bergeser. Jadi saya belum bisa. Saya cuma melihat tapi tidak fokus. Ibaratnya Bapak ngerekam. Itu ada kadang-kala ada gambarnya tapi blur. Begini mata saya sebelah kanan. Ya. Nah. Saya masih dilarang ceramah. Tapi kemarin 2 hari yang lalu. Saya masih cemas-cemas. Apakah saya WhatsApp sekarang Pak Fadil saya tidak bisa hadir. Karena dokter masih melarang. Tapi waktu terima telepon beliau saya cuma bilang siap. Begitu saya konsul, yang terakhir kata dokter saya, Ustadz sudah boleh ceramah. Alhamdulillah, sehingga saya yakin almarhumah ini orang baik, sehingga saya bisa datang di tempat ini. Banyak orang undang saya, tapi belum tentu saya bisa datang. Mudah-mudahan kehadiran kita, langkah-langkah kaki kita adalah menjadi amal-amal buat almarhumah juga. Supaya adil. Bapak dengar ceramah saya tadi ini adalah faedahnya untuk orang yang hidup. Tidak adil rasanya kalau tidak ada faedah buat orang yang kita taksiai malam ini. Karenanya atas nama keluarga mohon berkenan untuk kalau Bapak yakin. Saya tanya, apakah almarhumah orang baik? Bapak Ibu jadi saksi beliau orang baik? Nah terakhir mari kita kirimkan suratul Fatihah. Mudah-mudahan suratul Fatihah ini Allah lapangkan alam kubur beliau. Allah jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.